Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cincantika Viani dari TBM Coronavirus. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Jungle and Water Rescue. Dimana untuk Jungle Rescue, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu menyiapkan barang-barang yang kita perlukan dalam penyelamatan. Dimana hal itu dikenal sebagai P3M atau pengetahuan, perlengkapan, pakaian, dan makanan. Di mana P3M itu berfungsi sebagai langkah awal dari perencanaan kebutuhan mobilitas untuk keamanan, kenyamanan, serta kemudahan dari personil SAR untuk melaksanakan operasi SAR. Di mana untuk penyiapan P3M itu kita memiliki beberapa pertimbangan, yaitu bagaimana kondisi cuaca saat operasi dilaksanakan, kemudian juga bagaimana medan yang akan ditempuh, lalu waktu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, serta mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak terduga. Nah, untuk peralatan P3M itu kita harus memperhatikan kualitasnya yang terdiri dari handal, praktis, serta ringan dan tidak banyak memakan ruang. Peralatan P3M itu juga harus mudah didapat atau dengan kata lain banyak di pasar gitu. Nah, untuk perlengkapannya itu, untuk perlengkapan perseorangan bisa terdiri dari ransel, kemudian sepatu lapangan, topi lapangan, matras, sleeping bag, kemudian korek api, peralatan makan, dan juga survival kit. Sedangkan untuk perlengkapan beregu yang harus dipersiapkan yaitu peta, kompas, GPS, dom, dan juga radio komunikasi. Nah, untuk perlengkapan navigasi itu bisa terdiri dari GPS, peta, kemudian juga kompas, busur, dan alat tulis. Sedangkan untuk perlengkapan masak dan makan itu terdiri dari kompor, kemudian juga sendok, gelas, dan juga piring. Untuk perlengkapan bivak atau tendanya itu kita bisa menggunakan tenda duk apabila beregu dan juga bisa menggunakan hammock apabila sendiri. Untuk bivak kita juga harus mempersiapkan matras dan juga sleeping bag. Sedangkan untuk perlengkapan lain harus kita persiapkan yang antaranya yaitu peluit, kemudian P3K, kemudian juga tali, dan juga headlamp. Nah, untuk pakaian itu ada beberapa pertimbangan untuk memilih pakaian, yaitu pakaian yang nyaman dipakai, kemudian tidak terlalu ketat, serta cepat kering. Dimana biasanya itu untuk Jungle Rescue itu terdiri dari 3 layer untuk pakaiannya. Yang untuk layer pertama atau base layer itu jangan katun, kemudian juga diutamakan untuk pas dengan badan serta dapat mengeluarkan uap tubuh. Sedangkan untuk layer kedua atau mid layernya itu kita bisa menggunakan flash with windproof, kemudian kita juga bisa menggunakan pakaian yang sedikit longgar sebagai insulate. Nah, untuk outer layer atau layer yang ketiga, yang terakhir, yang paling luar itu kita bisa menggunakan special fabric dan juga yang waterproof dan juga breathable. Nah, selain itu untuk makanan kita harus mempersiapkannya dengan hati-hati karena makanan itu berguna untuk mempertahankan kondisi tubuh dan harus memenuhi kebutuhan sebagai sumber energi dan memelihara kondisi tubuh. Dimana komposisi makanan itu harus memenuhi jumlah kalori yang kita butuhkan dalam melakukan jungle rescue itu. Dimana untuk kebutuhan kalori harian itu bisa 4.000 sampai dengan 6.000 KKL. Nah, gimana itu terdiri dari misalnya untuk
jalan kaki, kurang lebih kita membutuhkan 1256. Kemudian untuk menebas itu bisa 624 KKL. Kemudian saat membuat camp atau saat mendirikan bivak itu bisa sampai 120 KKL. Nah, selanjutnya untuk pemilihan jenis makanan, kita harus memilih makanan yang sesuai dengan selera. Kemudian untuk makanan pelengkap, misalkan untuk snack, selai, kismis itu bisa setiap 2 jam yang bisa untuk menaikkan gula darah. Kemudian juga kita bisa mempersiapkan suplemen dan yang memiliki kalori yang cukup. Selain itu, kita juga harus memperhatikan berat makanannya itu. Nah, untuk pengepakan atau packingnya itu berat maksimum beban yang boleh dibawa itu sekitar 1/3 dari berat tubuh, dimana bagian yang paling berat itu ditempatkan di atas, sedangkan untuk yang ringan itu diletakkan di bawah. Hal itu karena dengan beberapa pertimbangan, yaitu untuk barang yang akan digunakan di malam hari diusahakan ditempatkan di paling bawah. Nah, beban diusahakan agar bertumpu pada kedua pundak dan juga pinggang, agar barang yang diperkirakan sering dipergunakan itu diletakkan di bagian atas. Jadi seperti barang-barang yang paling sering digunakan itu ditaruh di atas agar mudah nanti kalau ngambilnya. Kemudian juga usahakan semua barang yang akan dibawa masuk ke dalam ransel dan tidak ada yang digantung di luar. Selanjutnya setelah kita selesai melakukan persiapan yang terdiri dari perlengkapan pakaian dan makanan, selanjutnya kemampuan lain yang harus kita miliki yaitu kemampuan untuk dapat menentukan arah atau untuk menentukan navigasi dari perjalanan yang akan kita lakukan saat melakukan jungle rescue. Di mana pengertian dari navigasi itu sendiri yaitu merupakan teknik atau cara untuk menentukan posisi diri sendiri dan orang lain, atau dapat juga benda lain, serta membuat lintasan dengan baik dan benar. Nah, tujuan dari navigasi ini agar tim SAR dan posko pengendali dapat menjalankan operasi SAR dengan efektif dan efisien. Untuk alat-alat navigasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu terdiri dari peta, kemudian juga kompas, kemudian juga busur derajat atau protaktor, kemudian kita juga akan menggunakan alat tulis dan penggaris. Kita juga bisa menggunakan altimeter atau bisa juga dengan GPS atau Global Position System. Nah, untuk alat navigasi yang pertama yaitu peta, di mana peta itu merupakan gambaran 2 dimensi dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar dengan perbandingan tertentu yang dinamakan skala. Nah, fungsi peta untuk operasi SAR itu yaitu untuk alat bantu pencarian, operasi atau latihan SAR, sebagai alat pemantau dan mengendali pergerakan unsur di lapangan, serta sebagai pegangan bagi tim SAR di lapangan. Peta ini ada banyak jenisnya, di antaranya yaitu ada peta topografi, peta geografi, kemudian juga ada peta tematik, serta lain-lain. Nah, di peta topografi itu biasanya kita akan melihat skala, kemudian ada judul peta, kemudian tahun pembuatan peta, dan legenda. Dimana untuk nomor peta itu biasanya tertera di bagian kanan pada lembar peta, dan juga biasanya itu disertakan juga indeks peta yang mencantumkan nomor-nomor peta pada sekeliling peta tersebut. Nah, untuk legenda merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili tanda alam dan buatan manusia dari bumi. Nah, untuk legenda itu biasanya menggunakan warna, di mana ada 5 warna dasar yang digunakan di peta, yaitu warna coklat, warna hitam, warna biru, warna hijau, serta warna merah.
Dimana untuk warna coklat itu biasanya digunakan untuk garis kontur, warna biru itu untuk simbol air, kemudian hijau itu untuk tumbuhan, kemudian merah itu biasanya untuk jalan raya dan land grid, serta hitam itu bisa digunakan untuk simbol bangunan, jalan, dan jejak. Nah, kontur adalah garis yang berkelok-kelok dan tertutup serta merupakan rangkaian dari titik yang sama tinggi dan memiliki sifat-sifat yaitu garis kontur tidak pernah berpotongan, kemudian kontur yang rendah selalu mengelilingi yang lebih tinggi, dan untuk daerah landai garis ketinggian akan berjauhan, dan untuk daerah terjal garis ketinggian berdekatan. Selanjutnya yaitu tentang orientasi peta. Orientasi peta adalah teknik atau cara untuk membaca peta dengan benar. Caranya yaitu dengan menyamakan utara peta dengan utara kompas, serta dengan melihat dan mencocokkan tanda-tanda di medan dengan yang ada di peta, serta kedudukan atau posisi, sehingga kedudukan atau posisi kita itu secara kasar sudah diketahui. Langkah-langkah untuk menentukan dari orientasi peta itu pertama dengan mencari lokasi atau tempat yang terbuka agar kita dapat melihat tanda-tanda alam yang mencolok. Kemudian kita letakkan peta pada bidang datar, kemudian taruh kompas di atas peta, lalu sejajarkan antara utara kompas dan utara peta. Lalu kita cari tanda-tanda di medan yang menonjol dan tanda tersebut ada di peta. Setelah itu kita akan dapat mengetahui posisi kita secara kasar melalui peta tersebut. Nah, untuk skala peta, skala yaitu perbandingan jarak antara dua titik peta dengan jarak mendatar di antara dua titik di medan sebenarnya. Jadi jarak itu ada skala peta dan angka sebenarnya. Misalkan 1 berbanding 25.000, jadi jarak 1 cm di peta itu untuk jarak sebenarnya yang akan kita lalui itu sekitar 250 meter atau 25.000 cm. Nah, untuk koordinat adalah pertemuan antara dua titik sumbu vertikal dan sumbu horizontal, atau antara garis bujur dan garis lintang. Nah, alat navigasi lain selain peta yaitu kompas, di mana kompas itu merupakan alat penunjuk arah dengan yang berpedoman pada utara magnetik bumi, di mana ada 3 utara yang dikenal dalam navigasi, yaitu utara sebenarnya, utara peta, dan utara magnetik bumi. Untuk alat navigasi selanjutnya selain peta dan kompas, yaitu kita bisa menggunakan GPS atau Global Positioning System, di mana GPS ini merupakan sistem untuk menentukan letak dari permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan dari sinyal satelit. Nah, untuk dalam tahapan pencarian untuk jungle rescue ini kita ada beberapa tahap yang terdiri dari preliminary mode, confinement, detection, tracking, and evacuation mode. Dimana untuk preliminary mode itu kita akan mengumpulkan informasi. Jadi pertama itu kita kumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian kita akan mengkoordinasikan regu pencari atau orang-orang yang akan ditugaskan dalam penyelamatan. Kemudian kita akan melakukan perencanaan untuk operasi SAR. Nah, setelah preliminary mode, selanjutnya kita beralih ke confinement mode, di mana kita akan menetapkan garis batas untuk orang yang hilang agar berada dalam area pencarian. Nah, untuk penetapan garis batas itu ada beberapa cara, yaitu ada trail block, ada road block, ada lookout, ada camp in, track trap, dan string line. Dimana untuk trail block itu kita akan menjaga jalan setapak
sebagai pintu keluar masuk dari search area. Nah, cara lainnya itu dengan roadblock, dimana pada dasarnya itu sama dengan trial block. Namun bedanya itu adalah dalam roadblock ini kita menjaga jalan yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya itu lockout, dimana kita akan melakukan pengintaian. Jadi kita akan menempatkan regu-regu kecil di ketinggian untuk mendeteksi atau mengawasi daerah sekitar yang lebih rendah. Jadi regu pencarian regu kecil itu akan mendeteksi apabila ada asap atau mungkin bunyi-bunyian atau mungkin akan ada cahaya dari lampu atau mungkin bendera dari korban. Nah, untuk camp in itu kita akan mendirikan pos-pos di lokasi yang strategis. Sedangkan untuk trap itu dengan buat jebakan buatan atau tanda pada jalur setapak atau tempat-tempat tertentu yang kemungkinan akan dilalui oleh korban. Nah, untuk detection mode itu ada 3 tipe pencarian, yaitu tipe 1 atau hosti, tipe 2 atau open grid, dan tipe 3 atau closed grid. Gimana untuk tipe 1 atau hosti ini, kita akan melakukan pemeriksaan yang segera dilakukan terhadap areal yang dianggap paling memungkinkan. Sedangkan untuk tipe 2 itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan cepat dan sistematis atas area yang luas. Nah, untuk yang tipe 3, pencarian dilakukan secara cermat atas area yang spesifik yang dicurigai sebagai tempat dari keberadaan dari korban. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai water rescue. Dimana untuk water rescue ini petugas penyelamat di air harus memiliki kemampuan pertolongan di air, yang dimana terdiri dari pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pada pertolongan di air. Nah, adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh penolong yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk berenang. Dimana untuk berenang ini ada 3 gaya yang bisa digunakan, yaitu gaya bebas, gaya dada, dan juga gaya punggung. Kemampuan lain yang harus dimiliki oleh penolong yaitu kemampuan untuk mengendalikan perahu karet dengan dayung dan juga motor tempel. Kemudian kemampuan lainnya itu memiliki kemampuan metode dan teknik pertolongan di air, kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama, serta dapat memahami sistem penanganan dari keadaan darurat. Nah, ada untuk prinsip-prinsip pertolongan di air itu terdiri dari 4, yaitu perhitungan atau pertimbangan, pengetahuan, keterampilan, serta ketahanan fisik. Dimana untuk perhitungan itu, kedaruratan di air harus disikapi dengan perhitungan atau pertimbangan yang matang, sehingga penolong dapat memilih metode yang paling tepat dengan resiko terkecil ketika tindakan penyelamatan dilakukan. Untuk pengetahuan, yaitu dengan pengetahuan yang dimiliki, maka seorang penyelamat dapat mengambil keputusan yang tepat saat melakukan pertolongan. Dimana dalam melakukan pertolongan di air itu ada beberapa bahaya yang dapat terjadi, misalnya karena faktor lingkungan, itu bisa karena arus, ombak, atau binatang berbahaya. Kemudian untuk penolong itu bisa karena mentalnya atau mungkin karena fisiknya yang sudah letih atau mungkin mengalami kram. Nah, komponen keberhasilan untuk pertolongan di air itu terdiri dari pengetahuan teknik, keterampilan melakukan teknik, kesiapan fisik, serta keputusan untuk memilih teknik. Nah, untuk melakukan penyelamatan di air itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasuki air saat melakukan pertolongan, yaitu yang pertama bisa dengan berjalan atau berlari, kemudian juga kita bisa dengan meluncur atau meraba di dasar air, kemudian untuk tahap dari pertolongan di air itu terdiri dari reach, throw, row, go, and tow atau carry.
Dimana untuk reach itu merupakan pertolongan yang dilakukan dari darat atau pinggir kolam dengan bantuan pertolongan dengan cara menjangkau atau meraih korban. Jadi kita itu menjangkau korban dengan tangan dari darat. Nah, apabila dengan cara reach itu tidak bisa, kita bisa beralih ke cara lainnya, yaitu throw, dimana pertolongan ini menggunakan alat apung yang akan dilempar ke arah korban yang akan diselamatkan. Misalkan kita bisa melemparkan ban atau benda-benda lain yang dapat mengapung, yang dimana benda itu sebelumnya sudah kita ikat dengan tali terlebih dahulu. Nah, metode lain yang dapat dilakukan apabila throw tidak bisa dilakukan, maka kita akan menggunakan row, dimana row ini merupakan tindakan yang dilakukan jika tindakan dilakukan dengan cara penyelamat harus mendekati korban dengan menggunakan kapal kecil. Jadi kita akan mendekati korban dengan kapal kecil, misalkan dengan menggunakan perahu, kano, atau papan selancar. Nah, apabila setelah dekat dengan korban dengan cara row ini, maka kita akan mendekati korban lagi dengan menggunakan metode reach atau throw. Nah, apabila cara row ini tidak bisa digunakan, maka kita akan beralih ke metode selanjutnya, yaitu go, di mana penolong akan mendekati korban secara langsung. Jadi penolong itu akan berenang ke arah korban dengan membawa alat apung untuk memberikan pertolongan. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu tow atau carry, yang mana metode ini adalah metode yang paling beresiko bagi penyelamat karena penolong harus kontak langsung dengan korban. Nah, carry adalah teknik untuk memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan towing merupakan teknik memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman menggunakan alat bantu apung, dimana kita akan menggunakan fins agar cepat mencapai korban dan dekati korban dengan tenang. Kemudian kita akan memberikan alat bantu apung kepada korban dan tarik korban ke tempat yang aman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.